ditemukan sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi. Ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi ini. Kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian terus menyita perhatian. Pasalnya, kasus ini tak hanya menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, namun juga berujung laporan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelisik kasus dugaan korupsi yang dilakukan kader Partai Nasdem ini. Sementara kepolisian sudah menaikkan status penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo ke tahap penyidikan. Benarkah ada pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian? Atau ini adalah upaya mengaburkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi salah seorang mantan Menteri Jokowi ini? Inilah Satu Meja Dua Forum, kasak kusuk dugaan korupsi mantan mentan. Di studio telah hadir sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah. Malam, Febri. Selamat malam, Pak. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ahmad Sahroni, politisi Partai Nasdem. Malam, Bang Sahroni. Di sebelah kiri saya ada Al-Araf, Pansel Pimpinan KPK 2019-2023. Malam, Al. Dan kemudian di ujung sebelah kiri ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Malam, Bang Jamin. Oke, sebelum saya memulai diskusi, memulai dialog, saya akan ke gedung KPK. Di sana ada jurnalis Kompas Rizky Francisco Donasiano. Sisko, bisa diupdate perkembangan terakhir di KPK sekarang ini? Baik, yang bisa kami gambarkan saat ini di belakang kami adalah mobil tahanan KPK seperti itu setelah konferensi pers yang dilakukan oleh pihak KPK terhadap penetapan tersangka. Nah, dalam hal ini penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK adalah untuk 3 orang dan yang sudah dilakukan penahanan adalah untuk Sekjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Kasdi Subagiono yang sesaat lagi ataupun juga kami nantikan di belakang kami ini untuk keluar setelah proses konferensi pers yang akan dilakukan di sini. Memang kalau berdasarkan informasi kemudian yang disampaikan oleh KPK dan juga menjawab pertanyaan publik terkait masalah penetapan tersangka ini bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK yaitu Johanis Tanak ada 3 orang yang terseret dalam kasus pusaran korupsi ataupun juga gratifikasi di dalam Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Cukup menarik sebenarnya Budiman kalau kita perhatikan ataupun juga dalam hasil konferensi pers seperti itu bahwa disebutkan ketika kemudian mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia yaitu Syahrul Yassin Limpo ini diduga menerima uang sebesar 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat setiap bulannya yang dikumpulkan melalui tangan kanannya. Nah, kalau kita lihat ataupun juga asumsikan sebenarnya Budiman dan juga saudara, tangan kanan ini merupakan orang-orang bisa kami katakan adalah kepercayaannya mulai dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Kasdi Subagiono ataupun juga Direktur Alat dan juga Mesin dari Kementerian Pertanian yaitu Muhammad Hatta. Nah, untuk kemudian 2 orang yaitu Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta memang saat ini karena ada alasan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan seperti itu dan pihak KPK juga meminta kooperatif dari masing-masing pihak nantinya belum ada upaya untuk penjemputan paksa ataupun juga pemanggilan paksa seperti itu namun meminta itikat baik sesuai dengan komitmen yang mereka sampaikan. Nah, terkait dengan penetapan tersangka dari kasus di Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini berikut adalah kutipan wawancara ataupun juga kutipan konferensi pers yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK untuk Anda. Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan
termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sejauh ini uang yang dinikmati bersama-sama antara Syahrul Yassin Limpo, kemudian Kasti Subagiono dan juga Muhammad Hatta ini mencapai 13,9 miliar rupiah. Dan saat ini proses penyelidikan terkait aliran dana ataupun juga nantinya apakah ini akan mengalir ke partai tersebut, ini masih terus dilakukan penyelidikan oleh pihak KPK. Nah, cukup menarik memang Budiman dan juga saudara kalau kita lihat ataupun juga kami pantau pendapatan ataupun juga uang yang dikumpulkan untuk kebutuhan pribadi ini didapatkan dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah dimarkup. Demikian yang bisa kami laporkan dari Gedung Merah Putih KPK. Kembali ke studio. Terima kasih Sisko dari Gedung Merah Putih KPK. Febri, akhirnya Tanak memberikan jumpa pers dan menyatakan SYL sebagai tersangka. Gimana Anda menanggapi penetapan tersangka yang agak lambat ya sebetulnya? Saya pikir ketika itu sudah disampaikan secara terang ya. Tadi kan sudah terang benderang disampaikan siapa saja tersangkanya meskipun inisial yang disebut. Tapi kita tahu dari jabatannya itu siapa yang dimaksud. Dan juga apa saja indikasi-indikasi tindak pidana korupsi yang terkait dengan para tersangka. Itu jauh lebih baik dibanding ruang abu-abu yang selama ini. Ruang kasak kusuk. Ruang abu-abu, kasak kusuk, tarik menarik dan lain-lain yang meskipun secara hukum itu mungkin tidak ada persoalan, tapi isu-isu seperti ini bisa menimbulkan distrust terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Dan saya juga menyimak tadi, seperti yang kami tegaskan sebelumnya, Pak Syahrul Yassin Limpo tidak memenuhi, tidak bisa datang ke KPK hari ini, bukan karena menghindari atau bukan karena hal-hal yang sejenis. Tapi memang beliau menerima informasi ibu Pak Syahrul yang berumur 88 tahun berada dalam keadaan yang sakit hari ini. Jadi beliau ingin... Di mana sekarang? Di Makassar. Di Makassar. Jadi Pak Syahrul di Makassar dan tadi juga sudah confirm di pemberitaan media juga disampaikan ada foto dan lain-lain dan akan segera akan segera kembali ke Jakarta untuk menjalankan kewajiban-kewajiban hukum menghadapi persoalan hukum ini. Karena kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa sebelumnya, Pak Syahrul sebenarnya sudah mengatakan secara tegas, saya akan hadapi proses hukum ini, saya akan kooperatif. Bahkan melepaskan jabatan sebagai menteri sebelum diberhentikan oleh presiden. Ini kan agak jarang sebenarnya menteri atau pejabat-pejabat kita itu mundur ketika dia misalnya menjadi tersangka kasus korupsi. Bahkan diterima di istana. Itu kebijakan Bapak Presiden mungkin pada saat itu. Tapi poin utamanya adalah kesiapan untuk menghadapi proses hukum, akan bertanggung jawab jika memang ada kekeliruan. Kalau kita bicara tanggung jawab tentu kita akan lihat apakah tanggung jawab ini berada pada ranah tanggung jawab di ranah pidana misalnya, atau sebenarnya ranah manajemen atau ranah yang lain. Ini proses perjalanan kan masih panjang. Oke, baik. Bang Saroni, sebagai politisi Partai Nasdem, gimana Nasdem menyikapi pengumuman tersangka terhadap kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo? Jadi bagus ya, karena ini adalah langkah yang kita hormati pada proses penegakan hukum. Kan harusnya dari kemarin aja. Dari kemarin? Dari kemarin. Dan saya selalu menyampaikan kita menunggu keterangan dari KPK. Nah malam ini sungguh apresiasi karena jelas dan terang benderang yang dimaksud perkara pidana yang nggak bisa dihindari. Nah tapi sekarang kan ada ada kontra di masyarakat bahwa kenapa nggak menghadiri
panggilan oleh KPK yang dimaksud adalah orang tua Pak SYL adalah sedang dalam kondisi yang tidak baik. Nah, ini bentuk daripada jangan sampai liar di ruang publik. Oke. Kenapa? Karena semua orang bertanya. Sprindik keluar, beredar di mana-mana, disampaikan juga oleh Pak Menteri waktu itu bahwa ada tersangka Pak SYL, dan tapi nggak diumumin resmi. Nggak diumumin resmi. Nah, tapi Ada apa sih menurut Anda? Nggak tahu ya, kalau kemarin Pak Ali Fikri itu menyampaikan ada skenario lain. Ada skenario lain? Skenario yang dimaksud adalah mungkin untuk mencari alat bukti lain atau secara full bucket sudah lengkap baru dihadirkan dan diumumkan secara langsung. Itu bagus-bagus saja, tapi kan karena ini ranah publik yang semua mata memandang dan melihat, lebih baik tidak ada abu-abu dan malam ini sudah terang benderang dan itu menjadi lebih baik. Jelas ya. Oke, baik. Sebenarnya kami juga telah mengundang KPK, perwakilan KPK untuk hadir di studio, tapi mereka memutuskan untuk berhalangan untuk hadir di studio ini. Bang Jamin Ginting sebagai pakar hukum pidana, ya, Bang, ini kan juga sesuatu yang menarik ya. Ketika Pak Menteri pada waktu itu berada di Roma, gitu kan, kemudian KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas dan di kantor Kementerian Pertanian. Dan belum ada pengumuman status tersangka, Pak Mahfud sempat menyebut bahwa sudah menjadi tersangka. Anda sebagai pakar hukum pidana melihat fenomena ini seperti apa? Ya, kita harus memahami ada perbedaan proses penyelidikan dan penyidikan di KPK dengan di tindak pidana korupsi di luar KPK. Oke. Kalau di KPK itu penyelidikan itu sudah mengumpulkan alat bukti dan sudah tahu siapa tersangkanya, tapi belum ditetapkan. Waktu dinaikkan dalam konteks penyidikan, sudah jadi sprindik, itu tersangkanya sudah ada. Oke. Nah, proses yang sekarang yang berlaku di KPK, untuk conference kemarin dikatakan mereka harus menahan dulu. Menahan apa? Melakukan penahanan. Setelah dilakukan penahanan, baru dilakukan conference. Kalau dulu kan belum ditahan juga bisa conference, tapi sudah ditetapkan tersangkanya. Nah sekarang prosedurnya ditahan dulu, setelah ditahan lalu conference. Yang ditahan siapa nih? Sekjen? Yang tadi, yang barusan ini. Sekjen. Makanya baru konferensi pers conference, gitu. ya. Itu sesuatu yang lazim? Ya itu kan SOP yang bisa berubah-berubah ya saya kira. SOP berubah-ubah tergantung apa? Tergantung kebijakan dari pimpinan mereka. Kebijakan seperti apa kira-kira itu? Ya kebijakan yang mengartikan bahwasannya kalau dilakukan conference belum ditahan kan seakan-akan kita membiarkan orang di luar sana berkeliaran. Nah kalau sudah ditahan artinya sudah ada orang yang akan ditampilkan di belakang itu. Oke, tapi kan SYL sampai sekarang juga belum menghadiri panggilan KPK dan juga masih belum datang lah. Saya kira kalau sampai satu pun belum ada ditahan tidak akan ada conference. Oh, pokoknya yang ditahan dulu baru konferensi pers. Iya, makanya itu berbeda. Makanya saya katakan tadi, kenapa pada saat ini sudah jadi, sebenarnya sprindik keluar itu sudah ada tersangkanya. Saya kira Pak Mahfud sudah tahu itu. Sudah tahu ada sprindik, sudah tahu ada tersangkanya, maka Pak Mahfud berani mengatakan siapa tersangkanya sudah ditentukan. Begitu. Jadi dia bukan sembarang ngomong begitu aja Mas Udi. Pasti ada datanya ya? Pasti ada dasar hukum. Iya, nah, itu bedanya. Kalau di tipikor di lembaga lain seperti yang dilaporkan di Polda ini beda. Kalau di Polda penyelidikan, setelah penyelidikan baru ada peristiwa pidana, dinaik penyidikan itu baru mengumpulkan bukti. Baru mengumpulkan bukti. Ya, dengan bukti itu menjadi lebih terang siapa tersangkanya, terakhir tersangkanya. Begitu, Mas. Oke, baik. Alaraf, ini sebagai orang yang menseleksi pimpinan KPK 2019-2023 ya, dan cukup memahami dinamika hukum. Ini Anda lihat ada ketidakkompakan dari pimpinan KPK yang ada sekarang, mulai dari pelaporannya kepada presiden ditandatangani oleh pimpinan A, sprindik oleh pimpinan B, lalu kemudian pengumuman tersangka oleh pimpinan C. Apakah ada sesuatu yang janggal? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanterjo di satu meja The Forum. Saya ke Al Araf, mantan pansel pimpinan KPK 2019-2023. Melihat kronologi yang ada, publik melihat ada ketidakkompakannya atau ada miskoordinasi dari KPK pimpinan Pak Firly ketika Pak Firly tidak di Indonesia atau tidak di Jakarta, kemudian ada surat dikirim kepada Presiden pada tanggal 26 dan kemudian sekarang baru terjadi pengumuman tersangka. Anda melihat apa yang terjadi di KPK sekarang ini? Ya, pertama saya mau lihat soal ini dalam konteks hukum. Ya. Dalam konteks hukum tentu proses hukum yang dilakukan oleh KPK silahkan berjalan. Ya. Pada saat bersamaan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya juga silahkan berjalan. Karena itu ranah proses hukum. Yang kedua saya mau lihat dalam konteks politik hukum. Judulnya Mas Budiman tentang kasak kusuk ini sebenarnya diskusi tentang wilayah politik hukum. Wilayah politik hukum. Ada apa di dalam wilayah politik hukum itu? Tidak bisa dipungkiri pandangan penilaian publik bahwa ada problematika KPK beberapa belakangan ini. Hal itu dimulai dari pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua mulai dari pimpinan-pimpinan KPK bolak-balik dilaporkan ke Dewas KPK. Bahkan sampai ada yang mundur dari proses pimpinan KPK gitu ya, karena proses di dalam. Yang ketiga adalah ada persoalan terkait dengan dugaan kasus-kasus tertentu, misalkan dalam kasus Basarnas kemarin pimpinan KPK tidak cukup berani untuk memproses karena ada power dan lain sebagainya, akhirnya mundur gitu. Jadi secara umum problematika KPK terjadi dan mendapatkan sorotan dalam konteks politik hukum. Tapi diskusi tentang kasak kusuk ini sebenarnya kita sedang diskusi dalam wilayah yang ingin menjelaskan apakah ada ruang politik dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ada ruang politik? Intervensi politik. Ada intervensi politik menurut Anda? Saya ingin katakan kemungkinan ruang intervensi politik dalam KPK itu sangat tinggi. Sejak Undang-Undang KPK direvisi. Jadi yang salah sendiri adalah DPR sendiri sama dan pemerintah gitu. Karena di dalam revisi Undang-Undang KPK disebutkan KPK adalah lembaga eksekutif, Mas. Baik. Itu nanti kita coba bahas ya. Tapi temuan yang menarik sekarang ada langkah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Dan itu masih diduga dan kemudian sekarang seakan-akan ada pertarungan antara KPK pada satu sisi dan kepolisian Polda Metro Jaya pada sisi yang lain. Ya, saya boleh nggak meneruskan yang tadi nih, yang lembaga eksekutif. Nah, karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif, tentu ruang potensi intervensi eksekutif tinggi terhadap KPK. Berbeda dengan sebelum revisi Undang-Undang KPK. Nah, problem kita adalah pada satu titik Presiden juga diduga ikut bertarung dalam pertarungan 2024, Mas. Apa nih kaitan Presiden ikut bertarung di 2024? Ya, orang udah tahu lah secara terbuka ada cawe-cawe dan lain sebagainya. Sehingga persepsi publik dalam beberapa pemerasan kasus sendiri ini sebagai sebuah langkah ofensif, defensif dari SDL kepada Polda Metro terhadap pimpinan KPK? Nah, untuk yang itu saya mau jawab ya, bahwa dalam kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tentu kita harus menghormati proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dong terhadap pimpinan KPK. Silakan proses itu berjalan dan proses penyidikan. Dalam kasus lain, KPK dalam kasus SEL kan ditetapkan beberapa hal nih jadi tersangka. Ya silakan juga itu berjalan. Ini ranah hukum. Dua-duanya berjalan. Soal kita hari ini adalah persoalan ini hadir dalam kontestasi jelang politik 2024. Itu yang sehingga menimbulkan kasak kusuk dan kegaduhan itu. Tapi hal itu terjadi karena tadi revisi Undang-Undang KPK menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif. Sehingga menjadi rumit. Yang kedua problem utama itu, Mas. Ini yang kita harus bongkar dan rubah. Proses seleksi pimpinan KPK itu harus dibangun secara independen karena terlalu politik dan kental politik. Pertama, penunjukan pansel KPK itu dilakukan oleh Presiden. Berbeda dengan pemilihan komisioner Komnas HAM, pemilihan KPAI, pemilihan LPSK, pansel dibentuk oleh komisioner bukan oleh Presiden. Jadi interest politik eksekutif besar sejak proses awal. Yang kedua adalah ketika selesai pansel menyeleksi 10 orang pada masa saya, dilempar oleh ke DPR memilih 5. Nah, ketika terjadi DPR juga terjadi politik transaksional, interest politik. Jadi tak terhindarkan ya. Pimpinan-pimpinan KPK itu tersandra secara politik sebenarnya karena ada politik
transaksional dalam pertarungan pemilihan KPK sejak awal. Oke. Ini harus dibongkar. Harus dibongkar dan Ya, dibenahi. nah, Oke. makanya tema Mas Budiman tentang kasakusuk tadi itu menjadi relevan karena ini konteks tahun politik, sementara peta politik berubah dan kekuasaan memiliki peranan yang besar dalam proses politik itu. Oke, baik. Oke, Bung Febri sebagai kuasa hukum dari Limpo, itu kan kalau penjelasan KPK yang dulu ditemukan uang yang 30 miliar ya, yang berada di geledah. Apa yang Anda ketahui soal uang 30 miliar dan ada senjata 12 di rumah itu? Pertama saya ingin pisahkan dulu pokok perkara yang terkait dengan pokok perkara. Kalau senjata itu sudah KPK juga sudah melimpahkan begitu, menyerahkan ke pihak kepolisian. Nah, terkait dengan uang. Tadi agak menarik sebenarnya pengumuman yang disampaikan oleh KPK. Kurang lebih begini kalau versi pengumuman KPK. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023, itu artinya sekitar 4 tahun, diduga terjadi praktek pemerasan atau setoran seperti itu. Tapi ada satu poin yang saya tidak tahu apakah itu disimak secara lengkap atau tidak. Total dana yang teridentifikasi selama 4 tahun itu adalah 13,9 miliar. 13,9 miliar. 13,9 miliar. Kalau dibagi misalnya katanya kan ada setoran tiap bulan, itu sebenarnya berapa? Apakah dalam jumlah yang kecil-kecil kemudian dikumpulkan atau seperti apa? Itu tentu menjadi satu pertanyaan secara hukum dan secara faktual. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mas Budiman tadi. KPK mengatakan yang sudah teridentifikasi diduga 13,9 miliar, meskipun dikatakan masih mengidentifikasi yang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan uang yang 30 miliar, 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas statusnya belum jelas itu ya? Menteri Pertanian? Oke lah, bisa dikatakan kami akan melakukan identifikasi lebih lanjut dari temuan-temuan tersebut. Itu masih masuk akal, tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika dilakukan penyitaan, uang tersebut sudah diidentifikasi terkait atau tidak terkait dengan perkara. Kenapa? Karena yang boleh disita itu adalah yang terkait dengan perkara saja. Tentu ini jadi pertanyaan, pada saat disita ini bayangan pihak yang menyita itu seperti apa? Apakah uang ini terkait dengan perkara atau tidak? Makanya kami harap ini dalam proses berjalan tentu bisa makin terbuka, bisa lebih clear, karena saya lihat tadi di pengumuman kan 13,9 itu yang ada setoran dolar dan segala macam. Sementara yang disita adalah 30 miliar. Ini kaitannya dengan perkara apa? Apakah boleh sesuatu disita tapi dia tidak terkait dengan perkara? Ini pertanyaan hukum yang cukup mendasar sebenarnya, gitu kan. Karena itulah, tapi saya ingin katakan begini, kalau dari komunikasi saya dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, yang tentu saja sudah dengan seizin beliau kemudian saya sampaikan ke publik, kalau komunikasi yang lain kan antara klien dan advokat itu memang harus dilindungi kerahasiaannya. Dana 30 miliar itu bisa terjelaskan oleh beliau. Bisa terjelaskan oleh Pak Syahrul Yassin Limpo, tapi tentu saja ada proses-proses yang memang harus dilakukan. Pertama, ketika KPK melakukan penggeledahan dan kemudian penyitaan, proses verifikasi harus dilakukan dan tentu itu juga harus disampaikan dan dipertanyakan pada para saksi dan juga termasuk pada tersangka. Saat ini kan Pak Syahrul memang belum bisa datang dalam pemeriksaan sebagai tersangka, namun dari komunikasi yang kami lakukan, beliau akan setelah bertemu dengan ibu di Makassar, orang tua di Makassar, beliau akan segera kembali ke Jakarta dan menghadapi semua proses hukum. Selain kasus 30 miliar, Febri, berdasarkan conversation Andra dengan Pak Limpo, soal dugaan pemerasan ini diinfokan juga nggak? Itu yang kami harus tahu apa yang dimaksud dengan pemerasan dalam konteks proses penyidikan ini. Karena begini Mas Budiman, ada 3 pasal yang mirip. Kalau kita baca Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada 3 pasal yang mungkin bersinggungan. 1 suap, yang kedua pemerasan, yang ketiga gratifikasi. Ini agak mirip dengan suap. Kalau kita bicara soal pemerasan, ada kuasa yang sangat kuat untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Sederhananya ya, memaksa seseorang memberikan sesuatu. Sehingga yang dijerat hanyalah orang yang menerima. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau dana tersebut sebenarnya, kalau ada pemberian itu ya, kalau dana tersebut sebenarnya diberikan untuk kepentingan pihak pemberi juga.
Misalnya agar jabatannya baik-baik saja, agar dia tetap mendapatkan promosi atau dia tetap mendapatkan keuntungan di yang saya maksud jabatan. adalah ketika Pak Syahrul Yassin Limpo melaporkan ada pimpinan KPK yang memeras. Saya selesaikan sedikit sebelum itu kan kasus yang berbeda. Artinya akan ada diskusi dan perdebatan apakah ini pemerasan atau penyuapan. Konsekuensinya sangat serius. Kalau ini penyuapan ada kepentingan di kedua belah pihak, maka pihak pemberi juga harus dijerat. Kalau ini pemerasan, pihak pemberi mungkin bisa lolos. Oke. Ini persoalan apa sebenarnya? Itu satu, terkait kasus yang di KPK. Yang kedua, terkait dengan kasus yang di Polda tadi yang Polda. disebut. Nah, kami memang perlu tegaskan, saya dan tim itu mendapatkan surat kuasa khusus dari Pak Syahrul itu adalah untuk fokus pada perkara yang sedang berjalan di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Jadi kami tidak punya kompetensi yang cukup sebenarnya untuk menjelaskan proses yang di Polda. Meskipun saya setuju tadi yang disampaikan Al-Araf, ini sama-sama proses hukum. Proses hukum yang berjalan harusnya jalannya paralel, lurus keduanya. Jangan kemudian ditarik, dikusutkan, jadi bersilang sehingga seolah-olah menghambat satu dengan yang lain. Kalaupun ada misalnya pimpinan KPK atau siapapun yang diproses dan berjalan di Polda, keputusan kelembagaan KPK yang sudah diumumkan tadi itu tidak akan mundur. Tidak akan berhenti kecuali ada putusan pengadilan, itu lain cerita. Makanya dalam konteks edukasi publik memang kacamata hukum untuk melihat dua proses hukum yang berbeda ini betul-betul harus clear terlebih dahulu. Oke, jadi memang menimbulkan pertanyaan ya setelah ada KPK mengumumkan tersangka, tapi juga kemudian ada laporan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Tapi selanjutnya kasus ini akan jadi seperti apa? Jawabannya setelah jeda berikut. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Satu Meja juga telah berupaya mengundang perwakilan dari KPK, tapi pimpinan KPK masih berhalangan untuk hadir. Bung Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Bang, jadi kalau sekarang ada Syahrul Yassin Limpo yang melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, gimana menjaga marwah KPK itu sendiri dalam proses penyidikan berikutnya? Ini sebenarnya dua institusi yang masing-masing punya peranan. Yang pertama, KPK tidak berhenti untuk melaksanakan perkara tindak pidana korupsi oleh tersangka SYL. Ini nggak boleh berhenti nih, terusin aja jalan. Yang di Polda Metro terkait dengan entah siapa yang melaporkan. Entah siapa yang melapor ya, bukan SYL ya. Bukan SYL, entah siapa kita, pada prinsipnya kita buta karena kita tidak pernah tahu. Tapi di situ ada keramaian yang mestinya Polri sendiri harus menyikapi dengan profesional. Jangan sampai keterkaitan dua institusi seolah-olah ada friksi di dalamnya. Dan kita hindari friksi itu. Tetap pada institusi yang bekerja masing-masing, profesional polisi harus dikedepankan supaya publik melihat ini dengan terang benderang. Komisi 3 rencana memanggil KPK setelah reses gitu? Iya, bukan hanya KPK tapi polisi juga akan dipanggil. Akan dipertemukan dalam panggung Komisi 3? Karena ini masih masa reses, kita sampai tanggal 31 Oktober, setelah reses kita akan jadwalkan untuk memanggil kedua belah pihak sekalian nanti. Sekalian akan dipertemukan? Sekalian, iya. Akan dipertemukan antara KPK khusus membahas SYL, kasus SYL ini. Jadi bukan hanya ngurusin Pak SYL saja, tapi perkara-perkara yang terkait dengan isu publik yang lagi lagi panas. Gitu. Lagi panas sekarang ini ya. Oke, baik. Bang Jamin, jadi kalau dalam pemahaman Anda, kalau ada pimpinan KPK yang kemudian dilaporkan dugaan pemerasan ke kepolisian, ini marwah KPK dan kasus penanganan kasus ini akan jadi seperti apa sebetulnya? Ya, saya mau menanggapi yang Mas Sahroni tadi katakan akan merencana memanggil KPK dan juga kepolisian. Saya kira tidak elok ya. Artinya begini, ini kan kasus sedang berjalan dan kasus hukum. Jadi saya kira
biar dulu berjalan dulu, jangan terlalu cepat untuk dipanggil. Karena nanti seakan-akan ada intervensi politik dalam kasus yang sedang berjalan. Tapi kan ngawasi kan boleh aja toh? Iya, ngawasi kan ngawasi tentang kinerja, bukan kasus yang sedang berjalan. Kalau kinerja boleh, gimana kinerja KPK, Kapolri. Tapi kalau ditanya nanti gimana kasus yang sedang berjalan, seakan-akan kan intervensi akhirnya. Jadi saya kira lebih baik dibiarkan saja gitu jalan, tetapi yang dipertanyakan kinerja Kapolri dan kinerja pimpinan KPK begitu. Itu lebih. Ini nggak bisa terjadi semacam cicak buaya ya? Ini beda, Mas. Beda. Beda. Nah, bedanya kenapa? Karena kan konteksnya ini yang dilaporkan kan bukan pelakunya, bukan kepolisian gitulah. Kalau dulu kan lebih mengarah kepada pelakunya adalah kepolisian. Jadi ini kan polisi yang melakukan investigasi terhadap adanya laporan masyarakat kan. Itu sangat berbeda. Tadi mengenai pertanyaan Mas Budi terkait kepercayaan masyarakat terhadap KPK ya jelas kalau sampai nanti kasusnya ini apabila pimpinan KPK menjadi tersangka. Kita kan ajas praduga tak bersalah ya, Mas Budi. Jadi kita menghormati proses yang berjalan dan juga tidak menaifkan kalau sebenarnya ini bisa saja di suatu ketika di SP3 begitu, karena memang tidak cukup bukti untuk membuktikan itu. Tetapi ini masalah yang cukup serius. Kenapa? Karena yang dilaporkan itu adalah pimpinan KPK. Meskipun nggak jelas siapa ya? Ya kita kan nggak tahu yang dilaporkan siapa. Yang melaporkan siapa juga nggak jelas kan? Iya, tapi pada prinsipnya kan yang kita dengar, yang kita ketahui, yang diduga, yang foto-foto itu kan ada hubungan antara orang yang siapa yang dilaporkan sudah kelihatannya dengan foto itu ya. Dengan foto yang sudah pernah kita selalu lihat. Jadi kalau Al lihat ya ini kan kalau foto tadi Pak Firly dengan SJL, kemudian Pak Firly dengan yang lain-lain, ini kan banyak sekali atau beberapa case yang Pak Firly menjadi sorotan gitu. Saran Anda apa yang harus dilakukan oleh agar penegakan hukum dan marwah KPK tetap bisa berwibawa? Ya kan seharusnya menurut undang-undang pimpinan KPK tidak boleh dan tidak bisa bertemu dengan pihak yang berperkara ya, yang berkepentingan dalam soal itu. Tapi bisa berargumen itu pertemuan sebelum ada perkara? Ya itu nanti yang harus dijelaskan dalam proses hukum yang akan dilakukan proses hukum atau proses di Dewas sih sebetulnya? Proses di Dewas, proses hukum. Kenapa ditinggalkan proses di Dewas menurut Anda? Ya proses Dewas dalam beberapa kasus memperlihatkan kerja yang tidak cukup maksimal. Tapi dalam beberapa kasus ada yang kemudian membuat pimpinan KPK juga mundur dari proses itu gitu ya. Artinya dia tidak cukup 100% bekerja dengan maksimal. Bahkan orang menganggap Dewas tidak cukup memiliki kekuatan yang kuat. Nah ini diuji dalam proses-proses hal yang ini. Saya melihat Dewas juga tidak ngapa-ngapain ya? Nah itu mungkin karena bukan Mas Budiman tuh Dewasnya. Gitu. Kalau Mas Budiman Dewasnya agak berbeda gitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa problem ini Mas terjadi karena intensitas politik jelang 2024 ini cukup tinggi. Jadi kita tidak bisa melihat persoalan ini hanya dari perspektif hukum. Kita juga harus melihat dalam dinamika intensitas politik yang cukup tinggi. Nah intensitas politik yang tinggi ini lagi-lagi saya ingin katakan karena partai-partai politik sendiri yang menjebak dirinya menjadi rumit dan kompleks ketika proses pertarungan elektoral itu dengan mengatur ambang batas yang terlalu tinggi 20%. Akhirnya faksionalisasinya sangat keras. Jadi lebih kepada pertimbangan politik yang coba mendasari kasus ini ya? andaikan ambang batas cuma 0%. Kan nggak perlu otak-atik. Ini sehingga presiden juga tidak punya ruang untuk berpolitik menjadi lebih kental. Jadi kemana-mana larinya ya kepada ambang batas presiden. Tapi soal dasar di situ tuh. Yang juga menarik adalah ini kemudian mau bagaimana sebaiknya langkah yang dilakukan oleh pimpinan KPK ketika menghadapi pelaporan dari orang terhadap dugaan pemerasan dan bagaimana sebenarnya presiden juga harus mengatasi persoalan seperti ini. Jawabannya setelah jeda berikut ini. Bang Saroni, dalam keterangan persnya KPK juga menyebutkan sedang menyelidiki dugaan ada aliran uang dari SJL ke Nasdem. Gimana Anda menanggapi itu?
Dari isu yang 5 hari lalu, saya sempat ngecek ada transferan. Ada transferan? Ke fraksi Nasdem. Dari SEL. Dari SEL? Itu bantuan bencana. Bantuan bencana? Bantuan bencana. Nilainya 20 juta. 20 juta? 20 juta. Oke. Ini saya langsung kasih tahu supaya jangan lagi ada pertanyaan. Saya sebelum isu itu beredar bertanya, saya cek. Oh, Anda bendahara Partai Nasdem juga ya? Fraksi Partai. Bendahara fraksi Partai Nasdem. Nah, itu biasanya kita menerima bantuan-bantuan terkait dengan ada musibah yang ada di Republik ini. Jadi semua anggota DPR membantu tidak dipatok, tapi mereka membantu dengan seikhlasnya. Oke, tapi memang ada transferan dari SEL sebesar 20 juta. Itu sudah diakui oleh bendahara fraksi Partai Nasdem. Jadi tidak masalah artinya kalau ada penelusuran lebih jauh di luar yang 20 juta itu. Kalau untuk ke partai sendiri nggak ada ya. Saya juga bendahara umum partai. Tidak ada transaksi terkait dengan urusan personal, nggak ada. Kita semua terlaporkan tidak mau menerima pada transferan seorang personal, kita nggak. Kita bekerja dengan uang yang memang sudah didapatkan dari negara. Tapi kalau memang KPK mau menelusuri ya silakan aja kan? Silakan aja, itu terbuka. Oke, baik. Tadi saya menanggapi itu Profesor, terkait dengan pemanggilan KPK dengan polisi, itu biasanya kita pengawasan. Nah, di samping pengawasan, kita biasanya bertanya pada isu-isu besar. Untuk membuka hal terkait dengan apa yang menjadi perkara yang harus dibuka secara transparan. Nah, mungkin nanti saya akan meminta kepada 2 institusi ini, untuk kasus ini lebih transparan kepada publik. Apa yang terjadi dari perkara yang ditangani oleh KPK oleh tersangka SEL dengan kejadian yang berperkara yang sedang berjalan berperkara di Polda Metro. Supaya apa? Kalau ini dibuka di ruang publik setransparan mungkin, jadi kita bisa tahu dan kita bisa nilai mana menjadi politisasi atau dipolitisasi. Supaya masyarakat mendapatkan informasi yang tadi itu, tapi itu setelah reses kan 30. Iya, setelah reses nanti. Baik, Bung Jamin. Jadi dalam posisi sekarang ya ini kan dua-duanya kan kepolisian maupun KPK kan dalam rumpun eksekutif di mana presiden kemudian juga ikut harus bertanggung jawab. Apa yang Anda sarankan kepada presiden dan juga kepada pimpinan KPK dalam kasus seperti sekarang? Ya. Sebenarnya yang disebut eksekutif itu bukan pimpinan ya, itu para pegawai KPK. Kalau pimpinan itu independen, lembaga ini independen, nggak bisa intervensi dari presiden. Tapi kalau secara administratif kepegawaian dia di bawah eksekutif karena sama dengan ASN. Nah, saya kira begini Mas. Jadi ini kan kasus yang sudah ada di penyidikan. Penyidikan sudah berjalan. Di satu sisi ada laporan dari yang kita tidak tahu tadi itu terkait dengan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK. Nah, ini saya kira nggak bisa kita bilang langsung, oh kalau kamu berhentikan itu kita berhentikan ini, yang kalau kamu nggak mau berhentikan ini juga saya lanjutin. Nah ini kan namanya itu kan namanya kan transaksional. Transaksional. Ya. Transaksional. Dalam hukum itu nggak boleh begitu. Harus diselesaikan. Diselesaikan apakah benar ada tindakan perbuatannya nyata atau tidak. Nggak ada istilah dalam konteks pidana korupsi itu ada RG. Ya, tidak ada restoratif justice. Restoratif justice. Ya. Cincai gitu maksudnya. Iya, bukan restoratif justice itu penyelesaian secara damai gitu karena dikembalikan uang. Pasal 4 sudah jelas pengembalian uang tidak mengakibatkan berhentinya suatu proses pidana begitu. Termasuk pemerasan ini dan gratifikasi ini juga begitu. Artinya nggak ada RG, tidak ada restoratif justice sama-sama. Bahkan presiden sekalipun tidak boleh restoratif justice. Nggak bisa. Artinya gitu. Presiden membiarkan saja perkara itu berjalan sebagaimana mestinya. Benar Mas Budi. Jadi saya nggak setuju contohnya ya. Ibarat kata saya menduga presiden manggil pimpinan KPK lalu manggil Kapolri duduk sama-sama. Oke kalian diam bikin SP3 crash course. Itu saya kira nggak bijaksana presiden itu. Artinya harus diselesaikan masing-masing sampai akhir.
Kalau memang tidak terbukti SP3 ya silakan gitu. Tapi nggak bisa ini jalan damai gitu diselesaikan seperti itu begitu. Oke, baik. Al, Ya, ini gimana? saya gini Mas, kita ini kan negara hukum ya, sehingga kita harus menghormati proses hukum. Proses hukum yang berjalan di KPK silakan berjalan, proses hukum yang dilakukan oleh Polda berjalan. Jangan diasumsikan ini seperti apa, ini harus jalan dua-duanya. Yang kedua adalah Mas, saya ingin tekankan bahwa kepentingan kita dalam persoalan ini, kasus ini dan gaduh kasakusuk ini, itu karena memang kita menyadari bahwa ruang politik sangat berkepentingan terhadap KPK. Jadi kekuasaan ini selalu berkepentingan terhadap KPK. Oleh karenanya dia mencoba otak-atik dengan menggeser undang-undangnya, merubah undang-undangnya dan lain sebagainya. Jadi saya berharap di 2024 semua kandidat itu punya komitmen untuk merevisi undang-undang KPK tadi. Satu poin supaya dia tidak jadi lembaga eksekutif lagi, jadi lembaga independen dan lain sebagainya itu. Yang juga menarik adalah Anda bicara soal tensi politik ya. Iya. Setelah Pak SYL kembali ke Jakarta, kemudian juga bertemu dengan Presiden di Istana dan fotonya itu kemudian dipublish. Ini apa? Simbol apa? Atau pesan apa? Ya, yang bisa menafsirkan itu kalau mungkin, Anda? Kalau saya menafsirkan bahwa mungkin dia sebagai bekas mantan pembantu presiden ketemu presiden menyatakan mengundurkan diri. Jadi kalau tafsir politik kan orang bisa bertafsir macam-macam, itu ya. Tapi yang kedua saya ingin tekankan lagi Mas, kenapa kita melihat kental dimensi politik dalam dimensi KPK sekarang? Mas Budiman kan tahu masa pimpinan KPK itu harusnya berakhir di bulan Desember. Diperpanjang. Ya kan? Ini diperpanjang. Apa alasan memperpanjang? Mahkamah Konstitusi menurut saya sangat amat tidak rasional memperpanjang masa pimpinan KPK. Terlalu kompleks ya. Terlalu kompleks. Cawe-cawe ya. Desember ini berakhir diganti sama Mas Budiman. Revisi undang-undang KPK dilakukan baru KPK benar. Sepanjang itu nggak terjadi susah ini Mas. Gitu. Bung Febri. Bung Febri. Anda memastikan bahwa SYL akan begitu datang ke Jakarta langsung akan datang ke KPK kooperatif? Kooperatif sudah pasti, karena itu memang dari awal sudah disebutkan dan itu dilihat dari konsistensi sikap ya. Bahkan sampai tadi saya bilang melepaskan jabatan tadi untuk fokus pada proses hukum ini. Datang ke Jakarta, tadi saya sudah tanya, beliau akan segera datang ke Jakarta dan kami tim kuasa hukum tentu akan koordinasi dengan KPK lebih lanjut kapan penjadwalan ulang yang dimungkinkan oleh KPK. Karena harusnya kan jadwal pemeriksaan hari ini, kemudian meminta penjadwalan ulang. Nah tentu itu perlu koordinasi lebih lanjut. Di hari apa penyidik KPK kemudian bisa menjadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka tersebut. Bagi Pak Syahrul Yassin Limpo ini semua memang seperti jalan ke depan yang harus dihadapi. Apapun itu, karena apalagi tadi saya komunikasi juga setelah bertemu dengan Ibunda di Makassar. Sekarang posisi masih di Makassar? Saya nggak tahu yang sekarang ya. Tadi saya komunikasi setelah bertemu dengan Ibunda di Makassar, beliau merasa jauh lebih solid begitu, jauh lebih yakin akan bisa melalui ini dengan sebaik-baiknya. Gitu kan. Jadi poin utamanya adalah proses hukum ini harus dilakukan dan akan dilakukan secara kooperatif. Begitu. Oke, baik Bang Febri, Bang Saroni, Al dan Prof. Jamin Ginting telah bergabung di satu meja The Forum. Terima kasih. Pendiri bangsa telah menorehkan dalam konstitusi bahwa negara ini adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Konstitusi juga menegaskan semua orang punya kedudukan sama di muka hukum. Karena itu dugaan korupsi dan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus sama-sama dipertanggungjawabkan di depan hukum. Presiden Jokowi bisa mengambil langkah untuk memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.